Have you ever experienced something like this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Maritza. Pada video kali ini, saya akan membahas delayed grief atau duka yang tertunda melalui perspektif psikologi komunikasi. Beberapa orang memproses duka dengan cara yang berbeda-beda. Tapi, pernahkah kalian mengalami atau kalian melihat orang lain yang sedang berduka, kehilangan orang terkasih, tetapi tidak menampakkan ekspresi sedih mereka? Mereka tetap berbaur dengan tamu, keluarga lainnya, atau malah bertindak, berperan seperti penenang untuk orang yang berduka lainnya. Padahal di saat itu mereka juga sedang kehilangan orang terkasih mereka. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian, ketika kalian sedang santai, menikmati hari, kesedihan itu akan datang, meledak, dan membuat kalian menangis tanpa henti. Padahal duka yang dialami itu sudah jauh, sudah lama. Fenomena ini disebut dengan delayed grief atau duka yang tertunda. Dan bagaimana psikologi komunikasi menjelaskan mengapa kita menunda kesedihan kita. Ini bukan tentang aneh atau ini kita lemah, tetapi ini adalah respons yang diciptakan oleh otak kita. Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor penundaan dan tentu saja cara untuk mengkomunikasikan rasa duka yang sudah lama terpendam. Nah, dimulai dari mengenali apa itu delayed grief. Sederhananya, ini tuh proses berkabung yang tidak terjadi secara langsung setelah setelah mengalami kehilangan tersebut, melainkan terekspresi atau muncul di waktu yang jauh kemudian setelah kejadian duka itu berlalu. Dalam duka yang normal, perasaan sedih dan syok itu akan langsung terlihat. Dalam delayed grief, pikiran kita seolah memasang mode autopilot. Tubuh kita dan pikiran kita menolak atau menekan rasa sakit itu untuk sementara waktu. Jadi, otak kita itu menciptakan sebuah perisai untuk melindungi kita dari rasa syok, rasa sakit akan duka yang terjadi. Mengapa delayed grief itu bisa terjadi? Mari kita lihat melalui perspektif psikologi komunikasi. Terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah komunikasi survival internal. Di saat musibah datang, kita itu hanya berfokus melakukan sebuah tindakan seperti mengurus administrasi, menenangkan keluarga lain, menjadi orang yang tegar. Otak kita itu seperti berkata, tidak ada waktu untuk bersedih. Ini adalah kejadian yang besar, kamu harus menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Otak menyuruh kita untuk menunda shock atau perasaan sedih yang kita seharusnya alami. Yang kedua, komunikasi pressure dari lingkungan sekitar. Seringkali kita merasa tidak boleh terlihat lemah. Kita harus merasa yang lebih kuat, menjadi peran yang lebih tegar. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal. Salah satu komunikasi nonverbal. Ini tuh berasal dari masyarakat yang membuat kita menekan emosi. Yang ketiga, overload akan tugas, overload akan tasking. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan, otak tidak bisa memproses
tidak ada waktu luang untuk benar-benar merasakan duka yang terjadi. Seperti duka itu dipending, ditunda, kalau lebih mudah untuk dipahami, seperti email yang disimpan di draft untuk ditunda akan dikirim. Lalu, kapan delayed grief ini akan akhirnya muncul? Bisa saja di saat kita berada di situasi yang safe, di situasi yang aman, rileks, tidak ada tekanan. Pemicu duka yang tertunda ini seringkali adalah komunikasi simbolik. Hal-hal yang mengingatkan kita akan duka tersebut tanpa kita sadari, seperti melihat barang peninggalan orang tersayang, seperti baju, foto, atau benda-benda kecil lainnya. Ini termasuk ke dalam komunikasi nonverbal dari masa lalu. Selanjutnya, mendengarkan lagu tertentu. Lagu yang dulu didengarkan bersama orang tersayang itu bisa memicu memori yang kuat. Momen hening saat kita akhirnya sendirian bisa merasakan hal yang dulunya tertunda. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, otak kita mulai memproses memori-memori yang tertinggal. Saat inilah komunikasi internal kita bekerja. Selanjutnya, kita mengenal bahaya duka yang ditunda. Bahaya delayed grief adalah emosi yang ditekan tidak akan hilang, tetapi berubah menjadi masalah lain. Atau bisa saja berubah menjadi bom waktu. Nah, ini adalah bentuk kegagalan komunikasi internal kita sendiri. Emosi yang tertahan bisa muncul sebagai kelelahan, sakit fisik, atau biasanya disebut psikomatis, kecemasan yang tiba-tiba, atau bahkan kemarahan yang tidak wajar. Tubuh kita akan berkomunikasi bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Jadi, delayed grief itu seperti panci presto yang dikunci rapat. Komunikasi kita menekan uapnya. Suatu hari, tutup itu harus dibuka. Lebih baik membukanya perlahan dan aman daripada menunggu presto itu meledak dengan sendiri. Bagaimana cara untuk mengkomunikasikan grief yang delay ini atau duka yang sudah terlanjur tertunda ini? Berikut ada 3 cara. Yang pertama, bisa melakukan journaling. Tulis semua apa yang kamu rasakan tanpa diubah, tanpa dihakimi. Kamu harus menganggap kertas itu adalah teman yang paling sabar. Ini adalah cara memproses komunikasi internal kita yang terhambat. Yang kedua, mencari listener yang tepat atau komunikasi eksternal. Kamu bisa mencari teman yang kamu percaya, bukan yang akan langsung untuk memberi kamu solusi, tetapi yang akan mendengarkan kamu secara empatik. Seperti yang kita bahas pada segmen sebelumnya. Kamu bisa mengatakan bahwa aku hanya butuh didengarkan. Tidak perlu diberikan solusi, itu juga tidak apa-apa. Yang ketiga, tetapkan waktu dan tempat yang aman. Berikan dirimu izin untuk sedih. Seperti setiap jam 7 malam, aku akan membiarkan diriku untuk merasakan emosi sedihku selama 15 menit. Ini adalah komunikasi tegas kepada diri sendiri bahwa emosi kamu itu valid. Nah, delayed ini adalah bukti bahwa kamu itu manusia. Kamu mungkin kuat di masa lalu, tetapi sekarang saatnya kamu menguatkan diri kamu dengan membiarkan diri kamu untuk memproses rasa sedih tersebut, untuk membiarkan rasa sedih itu keluar. Proses berkabung adalah proses komunikasi yang sangat pribadi. Kamu tidak perlu merasa takut jika prosesnya itu tidak linear, tidak ada kata terlambat untuk berduka. Berikan diri kamu izin untuk memproses duka tersebut. Jika perasaan duka ini terlalu berat,
atau sudah mengganggu fungsi, kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Nah, diharapkan dengan video singkat ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mengalami delayed grace. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi